Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah sehat Kang Mulyana dan teman-teman. Sehat. Barakallah. Masya Allah. Pak Aden sehat Pak Aden. Barakallah. Alhamdulillah Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita mulai saja Ustaz ya. Sudah jam 12.25. Baik Pak Aden. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala cucuran limpahan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita semua hingga hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, nikmat sehat dan sebagainya. Serta salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah beliau, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya. Amin. Baik, peserta kajian Zuhur virtual kali ini, alhamdulillah narasumber kita Ustadz Rizky Nasution sudah ada di tengah-tengah kita, di layar kita mungkin ya teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama dengarkan kajian dari beliau yang mengusung tema kali ini adalah mengambil ibroh nilai sabar dari puasa Ramadan. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustaz. Tafadhol Mas Kurang. Baik. Terima kasih banyak Pak Aden atas waktu yang diberikan. Saudara-saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di kajian siang yang diselenggarakan oleh Kopi Indosat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita di siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di hari yang ketujuh ini, di bulan Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan, kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu via kajian online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Allah masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amin. Tema kita adalah mengambil ibrah sabar dari ibadah puasa. Ibadah puasa itu sebagaimana sudah kita bahas memiliki begitu banyak keistimewaan. Dengannya kita memperbaiki akhlak kita. Itu saya rasa bagian yang jarang diangkat. Bahwa puasa itu adalah salah satu media atau sarana atau dalam bahasa Arab wasilah yang dengannya kita memperbaiki akhlak kita. Salah satu akhlak yang diperbaiki adalah kesabaran. Jadi puasa ini melatih nilai-nilai kesabaran. Ya, sabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala,
dan sabar atas takdir Allah yang mungkin tidak mengenakkan, yaitu rasa lapar, rasa haus, rasa lelah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sering dikatakan, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang melaksanakan sholat, maka dia sedang memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Lalu orang yang menunaikan zakat, sebenarnya dia sedang memperbaiki hubungannya dengan manusia, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang yang berpuasa, sebenarnya pada hakikatnya mereka sedang memperbaiki pribadi mereka, integritas mereka. Ya, jadi kita memperbaiki akhlak kita, perangai kita, itu kita dapatkan dalam ibadah puasa. Dan orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, sebenarnya mereka sedang melakukan satu perjalanan mengingat kampung akhirat. Oleh karenanya kan ada aturan-aturan yang ketat. Hanya boleh menggunakan 2 lembar kain bagi laki-laki. Kain rida yang ada di bagian atas dan kain izar yang ada di bagian bawah. Artinya rukun Islam ini yang ada 5 adalah rangkaian yang sempurna yang akan membentuk kepribadian seorang muslim yang sejati. Seorang muslim yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya Allah, memiliki hubungan yang baik dengan manusia, memiliki akhlak, kepribadian, karakteristik, integritas yang kuat, yang bagus, dan yang kelima adalah mereka adalah orang-orang yang berorientasi akhirat. Orientasinya adalah akhirat. Karena memang siapa yang orientasinya akhirat, ya dunia akan dapat. Siapa yang motivasinya akhirat, dunia akan dia raih. Ketika kita menggunakan semua potensi yang kita miliki untuk akhirat, insya Allah dunia akan ikut dan menyusul di belakang kita. Itu dari sisi keterkaitan indah ketika kita bicara tentang rukun Islam yang 5. Oleh karenanya ketika ada kecacatan di dalam salah satu poin dari rukun-rukun Islam tersebut, akan terjadi kekacauan ya pada kepribadian seorang muslim. Saudaraku sekalian, rekan-rekan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu." Wahai umatku, kata baginda Rasulullah, laksanakanlah oleh kalian as-siyam, yaitu puasa. Fa innahu la idla lahu. Ya, sesungguhnya tidak ada ibadah yang setara dengan puasa. Tidak ada ibadah yang setara dengan puasa. Artinya saking besarnya keutamaan, ya saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Oleh karenanya kan Bapak dan Ibu pernah mendengar, kita semua pernah mendengar hadis yang mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Rasulullah berkata al-hasanatu, ya kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu bi asyri amsalihha, adalah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya kita salatnya hanya 2 rakaat dikali 10 kebaikan. Baca Quran dikali 10 kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu kata Allah adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan puasa itu milikku, maka beliau berkata maksudnya adalah puasa itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jadi kenapa pahala puasa itu sangat besar? Karena dia puasa adalah ibadah yang rahasia, saudara-saudaraku sekalian. Adapun sholat terlihat, kita kelihatan sholat. Zakat terlihat, ya ada objeknya. Ya haji apalagi terlihat, terbuka begitu. Tapi puasa
Dia sembunyi, ya. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kecuali diri kita. Ya, kalau bulan Ramadan oke lah, orang Muslim pasti puasa. Kecuali istilahnya orang-orang yang awam, orang-orang yang istilahnya KTP misalnya kan. Tapi orang Islam secara umum puasa. Tapi di bulan-bulan yang lain itu tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Kenapa pahala puasa itu menjadi besar. Alasan yang kedua, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, alasan kenapa puasa menjadi ibadah yang pahalanya sangat besar adalah karena di dalamnya terkandung begitu banyak nilai-nilai kesabaran. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa besarnya pahala puasa karena di dalamnya terkumpul berbagai macam kesabaran. Dan di Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala yang tidak terhitung, bighairi hisab, tanpa ada hisab. Hisab itu perhitungan. Jadi di Al-Quran Allah menjanjikan orang yang bersabar itu ajrohum, pahala mereka, ajar ya, pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan, banyak. Dan ternyata saudara-saudaraku sekalian, kesabaran itu banyak kita dapatkan dalam berpuasa. Oleh karenanya dalam hadis misalnya, kita mendapatkan riwayat Imam Ahmad, Rasulullah berkata, Sum syahra sabri Ramadan. Berpuasalah kalian di bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Perhatikan. Ya, selama ini kalau kita tahu Ramadan itu bulan Quran. Selama ini kita tahu Ramadan itu bulan ampunan. Tapi ternyata ada hadis ya, riwayat Imam Ahmad yang mengatakan Sum syahra sabri Ramadan. Berpuasalah kalian wahai umatku di bulan kesabaran, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu syahru sabr, syahru as-sabr. Apa itu syahru sabr, saudaraku sekalian? Bulan melatih kesabaran. Ya, bulan melatih kesabaran. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahkan disebutkan bahwa baginda Rasulullah berkata, as-saumu nisfus sabr. As-saumu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Setengah dari, artinya setengahnya di Ramadan, setengahnya lagi prakteknya di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan kita belajar sabar, kita berusaha memahami makna sabar, ya, melatih kesabaran. Bulan yang lain itu aplikasi dari kesabaran. Maka setengah dari kesabaran itu di bulan suci Ramadan. Karena ilmu itu kan sesuatu itu dua, ilmunya dan aplikasinya. Ilmunya di bulan suci Ramadan, aplikasinya di bulan-bulan yang lain. Nah ini Nabi Muhammad menggelari bulan Ramadan sebagai apa, saudaraku sekalian? Sebagai syahru as-sabr. Ya. Dan banyak hal yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Ya, orang bilang hanya di bulan suci Ramadan orang yang bangun di waktu subuh itu kesiangan. Aduh, saya kesiangan. Kesiangan gimana, Bos? Nah, iya, tadi bangunnya subuh. Biasanya bangun subuh itu cepat. Tapi kalau di bulan Ramadan, bangun subuh itu kesiangan. Harusnya bangun sebelum subuh. Dan bangun sebelum subuh itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku sekalian. Dia butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, itu salah satu bentuknya. Kita harus bangun di waktu kita sedang tidur nyenyak, ya, kita bangun untuk makan sahur. Ya, itu sabar. Ya, sabar. Begitupun kita dituntut bersabar untuk menahan rasa haus, rasa lapar, ya. Bahkan dikatakan dalam hadis, wa in syatamahu ahadun au qatalahu ahadun falyaqul inni mru'un shaimun. Apabila ada seseorang yang mencela kalian wahai umatku, ada yang menghina kalian, mengintimidasi kalian, jangan kalian
emosi. Jangan kalian melawan. Tetapi hendaknya kalian berkata, inni mru'un shaim. Mohon maaf, saya lagi puasa. Jawabannya begitu. Mohon maaf, saya lagi puasa. Ketika ada yang mencela, membuli, mengintimidasi dan lain sebagainya, Nabi memerintahkan kita agar mengucapkan inni mru'un shaimun. Aku sedang berpuasa. Sampai 3 kali ya kita mengucapkan kalimat itu. Kalau dia tetap mengganggu kita, tinggalkan tempat itu. Ya, ini latihan kesabaran. Ya, begitupun syahwat kita dikendalikan. Ya, tidak mendekati istri padahal itu halal bagi kita. Itu pun apa? Latihan kesabaran. Lalu di malam hari pun kita dilatih untuk sabar, sholat malam. Apalagi yang 23 rakaat. Atau yang 11 rakaat panjang-panjang. Itu kalau tidak ada kesabaran, tidak bisa. Bayangkan saja biasanya kita jam 7:30 sudah selesai salat isya, jam 8 sudah selesai. Ini 8:30, jam 9 baru selesai. Dan di situ ada nilai-nilai kesabaran yang begitu luar biasa. Dan sabar itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kata para ulama memiliki 3 bentuk. Sabar itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Jadi ketika kita puasa itu kita sabar dalam melaksanakan ketaatan. Itu bentuk yang pertama dari kesabaran. Ya, kenapa puasa butuh kesabaran? Nah, iya, karena dia nggak mudah, maka butuh kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan. Dan itu, ya, ketika kita puasa dilarang makan, minum, itu kan larangan. Puasa itu perintah, kita laksanakan, berarti sabar dalam ketaatan. Di dalam puasa ada larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu sabar dalam larangan. Ya, jadi sabar dalam mengerjakan ketaatan dan sabar di dalam menjauhi larangan. Sudah 2 kesabaran dalam ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dengan ketentuan Allah yang menyakitkan, artinya tidak menyenangkan. Puasa itu tidak menyenangkan. Ketika kita berpuasa kita merasa haus, merasa lapar, itu tidak menyenangkan. Tapi kita tahan sampai maghrib. Maka itu bersabar dengan ketentuan Allah atas kita. Jadi ketika saya puasa, maka saya sabar dengan ketaatan. Ketika saya menjauhi larangan, saya sabar di atas hal yang dilarang. Ya. Dan ketika saya bersabar dengan semua rasa sakit, rasa haus, rasa lapar, syahwat yang saya tekan, saya redam, itu semua artinya sabar di atas takdir Allah yang tidak mengenakkan. Artinya kita merasakan sesuatu yang tidak mengenakkan, haus, lapar, ya, itu tidak mengenakkan, tapi kita sabar. Maka sekali lagi di dalam ibadah puasa ini terkumpul 3 macam kesabaran. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tadi ayatnya sudah kita baca saudaraku sekalian ya. Surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Dan hanyalah orang-orang yang bersabar itu yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Oleh karenanya ibadah puasa itu pahalanya tanpa batas. Dan kesabaran ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, ma'asyiral muslimin. Ya, dia bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dia sesuatu yang sulit. Oleh karenanya membutuhkan latihan, riyadhah, membutuhkan tadrib, latihan ya. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang mensabar-sabarkan dirinya. Perhatikan kalimatnya Nabi. Man yatasabbar. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, yusabbiruhullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan untuknya kesabaran. Lalu Rasulullah berkata, tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi seandainya kita diberikan sesuatu, tidak ada pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya kecuali
kesabaran. Dan ketika kita berusaha menerapkan akhlak ini, maka kita akan mendapatkan satu manzilah yang begitu luar biasa. Apa itu manzilah, Bapak-bapak? Kedudukan. Manzilah itu kedudukan. Apa kedudukan orang-orang yang bersabar? Mereka itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibersamai oleh Allah. Allah bersama mereka. Bukankah kita membaca dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu adalah bersama orang yang bersabar. Oleh karenanya selalu kalau kita bahas masalah sabar, muncul pertanyaan, Ustaz, sabar ada batasnya tidak? Ya. Maka jawabannya adalah jawabannya berupa pertanyaan. Apakah kebutuhan kita kepada Allah ada batasnya? Apakah ada satu titik di mana kita sudah tidak lagi butuh dengan Allah? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Kenapa kok saya bertanya, sabar ada batasnya tidak? Anda malah bertanya balik. Apakah kebutuhan kita kepada Allah ada batasnya? Jawabannya tidak. Kebutuhan kami kepada Allah selalu besar. Kalau memang kebutuhan kita dari Allah sangat besar, maka bersabarlah. Karena ketika kita tidak sabar, maka hilanglah kebersamaan kita dengan Allah. Jadi Allah bersama kita. Kapan? Syaratnya sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya kalau kita tidak sabar lagi, Allah tidak bersama kita. Maka kita kehilangan kekuatan terbesar dalam hidup kita ketika kita tidak sabar. Betul rekan-rekan ya? Ya, kekuatan terbesar kita dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita raih dengan bersabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Berarti kalau tidak sabar ya dia tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Ustaz, berarti saya nggak boleh marah. Ya sabar dengan marah itu beda ya. Artinya ya semuanya punya konteks masing-masing. Ya, artinya ketika kita melihat sesuatu yang memang kita harus marah, ya marah. Rasulullah marah kepada Aisyah ketika Aisyah misalnya menyebut bahwa Sofiyah itu fisiknya pendek, Sofiyah istri Nabi. Karena Aisyah cemburu, dia berkata begitu. Akhirnya Rasul berkata, ya Aisyah, ya seandainya kalimatmu itu dilempar ke tengah laut, maka laut itu menjadi kotor, tercemar dengan ucapan itu. Nabi marah. Ya, ada Abu Zar memanggil Bilal, ya ibnas sauda, wahai orang yang hitam. Orang yang hitam. Wahai anak dari wanita yang hitam. Maka Rasul mendengar kalimat ini marah. Ya Abu Zar, inna fika mru'un jahiliyah. Engkau ini masih punya sifat jahiliyah. Marah, nggak ada masalah. Pada konteks, apalagi kaitan dengan hak Allah, kaitan dengan agama, ibadah, Rasul, marah, nggak ada masalah ya. Marah dalam arti untuk menunjukkan loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan Rasul pernah marah, ya, beliau marah ketika orang-orang Muhajirin dan Ansor bertengkar. Beliau mengangkat suaranya. Atad'una bid'awal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian ingin menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu perpecahan, yaitu berbangga-bangga dengan suku, padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Ketika ada seorang wanita Quraisy yang mencuri, lalu orang-orang Quraisy mencari orang yang bisa melobi Nabi agar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan, maka diutuslah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid datang kepada Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah wanita itu wanita Quraisy? Nanti kalau sampai dihukum bagaimana tanggapan orang kepada orang Quraisy? Maka Nabi marah, naik ke atas mimbar, wajahnya merah, lalu berkata, demi Allah, sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian. Kalau orang yang mulia yang melakukan maksiat, mereka biarkan. Tapi kalau orang yang rendah yang melakukan maksiat, mereka tegakkan hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Marah. Ya, jadi, oh Ustaz, kalau sabar berarti kita nggak boleh menangis.
Ini pun sama, tidak ada kaitan sabar dengan nangis. Ya, orang menangis itu adalah rahmat yang Allah masukkan ke dalam hatinya. Jadi jangan sampai kita memvonis orang yang menangis ketika ada musibah itu tidak sabar. Ya, justru tangisan itu adalah kasih sayang. Karena kadang ada kalimat yang nggak bisa dijelaskan oleh lisan, tapi bisa dijelaskan oleh air mata. Baik berupa kesedihan, kebahagiaan. Dan Nabi menangis ketika ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim. Ya, meninggal anaknya. Dan luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Semua anak-anak Nabi meninggal saat Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Gimana itu coba ujiannya? Ujiannya, ayahnya meninggal, lalu ibunya meninggal, lalu kakeknya meninggal, lalu pamannya meninggal, lalu istrinya Khadijah meninggal, lalu anaknya satu demi satu meninggal, kecuali tersisa satu Fatimah radhiyallahu taala anha. Berat. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian setelahnya. Artinya seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Oleh karenanya kita jarang diuji. Barangkali bukan karena kita mulia di sisi Allah, tapi karena iman kita lemah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini kesempatan kita belajar sabar. Ya. Dan sabar itu bukan setelah seminggu, 2 minggu kita dapat musibah. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ini sudah 1 bulan saya ditinggal, ya. Saya sudah mulai bisa sabar. Itu bukan sabar. Nabi berkata, as-sabru innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika detik pertama kita dapat musibah. Langsung kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang bersabar itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Oleh karenanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam salat, ya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan fisikku, ya, kita punya kelengkapan fisik, alhamdulillah. Fa ahsin khuluqi. Ya, maka berikanlah aku akhlak yang baik. Ya, karena nilai seseorang itu kan dinilai dari akhlaknya. Dan bulan suci Ramadan ini sekali lagi adalah kesempatan kita untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara taat kepadanya. Akhlak kita kepada Rasul dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Akhlak kita kepada Quran dengan cara membacanya, menghatamkannya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwah, itu akhlak. Jadi akhlak itu maknanya luas. Ya, perbaikilah akhlak kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan Al-Qur'an, dan dengan manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang paling bagus, ya, karena sesungguhnya Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saudara-saudara sekalian, para hadirin di kajian Kopi Indosat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali beberapa poin pengingat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar di dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi maksiat, dan bersabar terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali Pak Aden yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Aden. Baik, jazakallah Ustaz Rizky. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tadi paparan tentang nilai-nilai sabar di dalam puasa Ramadan. Bagaimana digambarkan salah satu bulan Ramadan adalah salah satu pembentukan
wadah pembentukan akhlak ya Ustaz. Dan salah satunya adalah nilai sabar tadi. Dan disebutkan juga bahwa ternyata sabar adalah syahrul sober, ya, bulan sabar. Ya. Baik, meningkat acara berikutnya kita buka sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan, Ustaz. Tafadhol buat yang ingin bertanya, kami buka pertanyaan 3 pertanyaan ya. Silakan. Yang ingin bertanya langsung di unmute saja ya, langsung bicara, disampaikan pertanyaannya. Sepertinya bagaimana? Teman-teman, apa ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada pertanyaan, Pak. Seperti sudah paham semua. Iya, Pak Aden. Alhamdulillah. Tanya Ustaz. Oh, ada Pak Mul. Ada Pak Mulyana, silakan. Mau tanya Ustaz, kalau sholat witir itu kan ganjil Ustaz ya sifatnya ya, ganjil ya. Terus kalau misalnya kita melaksanakan sholat tarawih plus witir, kemudian malamnya pas kita qiyamul lail itu apakah perlu witir lagi atau hanya tahajud saja Ustaz? Baik, akhi. Barakallah, akhi Mulyana. Allah alam bisawab ya. Kata para ulama, barang siapa yang sudah sholat malam, sholat tarawih ya di malam hari, maka kalaupun nanti malam dia ingin sholat lagi 2 rakaat tidak masalah. Tetapi dengan syarat jangan dia mengulang witir ya, karena ada hadis yang mengatakan la witrani fil lailah, tidak boleh ada 2 kali sholat witir di satu malam. Jadi silahkan kerjakan 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi semampu kita. Setelah itu tidak perlu ditutup dengan sholat witir. Ya, lain cerita kalau Kang Mulyana sholatnya tidak jamaah misalnya ya, Kang Mulyana habis sholat Isya misalnya sholat 4 rakaat. Lalu niat 4 rakaat lagi di malam hari jam 2 jam 3. Maka jangan ditutup langsung oleh witir. Jadi kalau memang kita niat nanti malam sholat lagi, apalagi kita sudah sholatnya sendiri, bukan jamaah, jangan ditutup dengan witir. Karena ada hadis yang mengatakan, ij'alu akhira sholatikum al-witra. Jadikanlah penutup rangkaian sholat kalian witir. Ya, kecuali kalau jamaah. Kalau jamaah itu bagusnya ikut sama imam witirnya. Karena ada hadis yang mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansharib, barang siapa yang sholat bersama imam sampai beres, maka dia mendapatkan sholat sepanjang malam. Jadi ada 2 kondisinya ya. Kalau sholat sendiri di rumah, misalnya setelah Isya 4 rakaat, nanti malamnya lagi 4 rakaat, maka witirnya dibuat di akhir. Karena Nabi menyuruh witir itu adalah penutup sholat malam. Tapi kalau kita sholatnya di masjid bersama imam, maka tutuplah sholat kita dengan witir bersama imam supaya dapat pahala sholat sepanjang malam. Nanti malam harinya kalau mau sholat lagi silakan, tapi jangan mengulang witir. Allah alam bisawab. Begitu kan? Pak Mul cukup ya? Cukup Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Aden. Ya. Pak Aden dengan Desya nih. Terkait dengan witir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menyambung yang barusan Pak, saya pernah dengar bahwa kita itu boleh sholat witir, misalnya mau tidur gitu kan, mau tidur aja itu kita sholat witir 3 rakaat. Nah kemudian kita belum niat untuk sholat malam atau tidak sih, tapi pokoknya sholat witir. Cuman kalau kita pada saat nanti bangun untuk sholat malam, kita sholat tahajud aja tanpa witir lagi. Itu gimana Ustadz? Betul nggak seperti itu? Itu ada hadis namanya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalas." Kekasihku baginda Rasulullah mewasiatkan untukku 3 hal. Yang pertama adalah agar aku sholat witir 3 rakaat sebelum tidur, lalu puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan, lalu sholat duha. Tetapi disebutkan bahwa hadis ini ada asbabul wurud.
atau sebabnya. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat yang beliau jujur kepada Nabi, paling sulit bangun malam. Jadi untuk bangun di malam hari itu sulit. Maka Rasulullah berkata, kalaupun kamu tidak bisa sholat malam, sholatlah sebelum tidur 3 rakaat. Jelas Ibu ya. Jadi sholat 3 rakaat sebelum tidur, hukum asalnya adalah bagi yang tidak niat bangun di malam hari. Artinya dia niatnya bangunnya nanti pas azan subuh. Maka atas orang yang begitu, ya maka disunahkan untuknya sholat 3 rakaat sebelum tidur. Tetapi bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun di akhir malam, maka yang paling bagus, yang paling utama adalah mengakhirkan witir ke akhir malam. Hadisnya tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah bersabda, ij'alu akhira salatikum al-witra. Jadikanlah penutup salat malam kalian witir. Jadi itu kasusnya beda. Kasus yang pertama yang tidak niat bangun malam, maka dia sholat witir di awal malam. Tapi kalau memang seseorang niat bangun di akhir malam, maka witirnya pun mengikuti di akhir malam. Allah a'lam bishawab. Sedikit lagi Pak Ustadz, tapi kalau misalnya dia sudah witir, tapi ternyata dia memang bangun malam walaupun tidak niat, apakah bisa dia tanpa boleh witir? sholat tapi nggak boleh witir. Oh gitu. Yeah. Ya. Jadi Baik, jangan baik Ibu Des. Jadi nggak usah ditutup dengan witir lagi. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Baik, satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya Ustaz ya. Boleh Ustaz ya? Silahkan Pak Aden. Tapi Ustaz, terkait tema sabar Ustaz. Ada pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Jadi sabar itu diartikan sebagai sikap menerima pasrah, rimo gitu ya. Pasrah, seolah-olah tidak ada usaha. Nah, gimana Ustaz membedakan sikap sabar dengan rimo atau pasrah gitu Ustaz? Ada Ustaz? Baik. Allah alam bishawab, Pak Aden. Biasanya kalau sabar itu lebih kepada konteksnya atas sesuatu yang telah. Umumnya begitu. Telah. Buah dari telah itu sabar. Adapun kalau proses ikhtiar itu pembahasannya di tawakal. Ada kajian tentang tawakal. Apakah tawakal itu artinya tidak berusaha, tidak ikhtiar, ya tidak berjuang agar kita dapat yang kita inginkan? Bukan begitu. Tawakal itu tidak menafikan ikhtiar. Tapi kalau sabar itu biasanya konteksnya adalah atas apa? Atas apa yang kita alami. Makanya kan Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan kami uji kalian dengan minal khauf, bisyai'in minal khauf. Akan kami uji kalian dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kemiskinan, wal anfus, kematian orang yang kita cintai, wassamarat, kekurangan buah-buahan. Itu kan semua muqaddimah. Apa sikap yang benar yang harus dimiliki? Wabasyiri as-sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Adapun masalah ikhtiar itu lebih kepada konteksnya tawakal. Tawakal yang benar itu tidak menafikan adanya ikhtiar. Allah a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup karena memang sudah kita buka pertanyaan dan beberapa orang bertanya sudah bertanya. Baik Ustadz, kita tutup pertemuan kali ini. Fadol, doanya Ustadz, kita doakan. Bapak, Ibu-ibu, saudaraku sekalian, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini sudah 2 kali pertemuan kita lewati. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan di 7 hari ke belakang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di sisa hari ke depannya ya sampai mungkin 23 hari ke depan, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan, dan bisa mendapatkan
keistimewaan Ramadan, baik itu pahala yang dilipat gandakan, dosa yang diampuni, dan keberkahan-keberkahan yang lain. Dan kita memohon kepada Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, maha mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus. Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita semua di atas siratal mustaqim, dan Allah tetapkan kita di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh, orang-orang yang berjasa kepada kita, dan dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari musibah, dari mara bahaya, dari penyakit, dari wabah, dari virus, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas ilmu dan waktunya. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam mengamalkan nilai-nilai sabar ini, baik di bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan setelah Ramadan. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini. Adanallahu yakum majma'in billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.